Tapi ya kewajiban kita adalah memastikan bahwa apa yang dikhawatirkan oleh mereka tidak terjadi dan ekonomi kita ke depan tumbuh lebih cepat, lebih cepat lagi. Setelah hitungan kita, triwulan pertama ini bisa tumbuh 5,5 sampai 6%. Mudah-mudahan lebih cepat dari 5,5 ya, signifikan dari 5,5. Itu secara otomatis akan paling enggak membuat impresi awal bahwa di sini pertumbuhannya berkesinambungan dan tidak membahayakan fiskal. Kami akan atur betul supaya itu terjadi. Salah satu concern mereka adalah pendapatan pajak, biaya cukai, yang lain-lain katanya berisiko karena tahun lalu lebih rendah dari tahun sebelumnya. Tapi kita pastikan ini akan membaik tahun ini. Saya sudah mengocok ulang orang-orang pajak, jadinya belum tapi. Yang terlalu serius loh. Dan biaya cukai juga sama, di sekelilingnya sudah kita bersih, kita rapikan. Harusnya ke depan akan lebih bagus lagi. Sebagai indikasi awal, pengumpulan pajak di dua bulan pertama tahun 2026 ini tumbuh sebesar 30% di Januari maupun Februari dibanding tahun lalu. Artinya stabil di sana. Dan kita akan pastikan itu akan stabil terus ke depan. Ini tentunya didukung oleh pembaikan ekonomi kita. Jatuh, sekarang udah baik, naik terus Januari, Februari, Maret, April, Mei akan kita pastikan semua faktor-faktor pendukung pertumbuhan ekonomi itu berjalan dengan baik. Misalnya apa? Belanja pemerintah, apalagi likuiditas di sektor finansial kita jaga juga bersama dengan Bank Sentral, apalagi kendala berbisnis akan kita perbaiki secepat mungkin. Kita akan fokus ke proyek-proyek yang besar yang memberi dampak ke perekonomian. Ini kan perjanjian dengan Amerika ada beberapa sektor yang diuntungkan kan, misalnya tekstil dan lain-lain. Ya kita tidak akan biarkan, saya akan monitor bagaimana akses mereka ke sektor finansial dan kita akan bantu semaksimal mungkin. Untuk itu kan saya punya lembaga penjamin ekspor Indonesia ya untuk mendukung kinerja perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor. Jadi kita akan gunakan semua engine of growth untuk memastikan semuanya jalan sehingga keraguan para lembaga peringkat itu bisa terbantahkan. Jadi sekarang saya nggak bisa ngomong hanya, oh ini ke depan akan begini karena ini mereka udah nggak percaya. Sepertinya ya. Kalau gitu ya udah kita lihat datanya seperti apa. Tak. Itu akan membuat mereka terpaksa merubah asesmen mereka terhadap Indonesia. Itu mungkin yang utama untuk rating. Jadi ada nggak usah takut tadi S&P mana apa? Fitch mengeluarkan outlook negatif. Wah, gabungan global ya. Sahamnya jatuh, bursa sahamnya jatuh. Enggak, fondasi kita masih kuat. Enggak ada yang berubah, kita masih dalam fase akselerasi pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau udah tutup belum saham, udah tutup, apa ngomong sekarang. Itu kemarin itu turun lagi ya. Time to buy sebetulnya. Jadi Anda nggak usah takut. Tapi main saham nggak? Sekarang lagi sedih ya? Masa takut, jadi lu makanya undang gue sering-sering pasti naik. Enggak, emang fondasinya diperbaiki, betul-betul diperbaiki. Saya monitor terus kelemahan-kelemahan di ekonomi, yang jelas kita akan perbaiki terus ke depan. Saya punya SMP sendiri ya kita punya. Ini apa? SMI, kita punya LPEI, kita punya PII, kita punya SMF, ada banyak lembaga yang belum kita optimalkan. Gak mungkin selama ini santai-santai aja buat gaji gede, tapi mereka kerja, tapi saya akan dorong lebih keras lagi supaya mereka bisa bekerja lebih keras mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita punya juga INA, punya uang banyak dia, belum terlalu digunakan secara maksimal. Kita akan pastikan dia bekerja lebih keras ke depan. Jadi engine of growth-nya kita jaga dari sisi fiskal juga. Selain kita pastikan yang private sector jalan.
Jadi nggak ada masalah itu. Oke langsung tanya jawab aja. Oh masih rahasia ya? Masih rahasia. Agak. Jebol apa? Kata siapa? Ini. Katanya masih udah di atas. Kita udah exercise untuk masing-masing harga minyak sampai berapa, gimana kondisi APBN kita. Nah, mereka masih rahasia, jadi nggak saya keluarkan, nanti mungkin di Rabu kita keluarkan gambarnya. Tapi yang jelas kita udah exercise sampai kalau harga minyak naik ke $92 per barrel, apa dampaknya ke defisit. Kalau nggak diapain, defisit kita naik ke 3,6% kalau nggak salah dari PDB. Itu kalau kita nggak ngapa-ngapain. Tapi kan biasanya kita bisa melakukan langkah-langkah penyesuaian sehingga kita bisa menjaga tetap di bawah 3%. Kalau harga minyak $92 per barrel, apakah itu kiamat buat kita? Enggak kan. Kita dulu pernah melewati keadaan di mana harga minyak sampai $150 per barrel. Jatuh nggak ekonominya? Agak melambat, tapi nggak jatuh. Jadi kita punya pengalaman mengatasi hari itu. Kalau emang anggarannya nggak kuat sekali, nggak ada jalan lain ya kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM. Kalau memang harganya tinggi sekali dan anggarannya udah nggak tahan lagi. Bagi saya tinggi 185 lah tinggi kayak saya. Lo tinggi lo berapa? Dan $2 minyak itu supaya nggak defisit, artinya naikin harga BBM. Jadi thresholdnya segitu. Dan Enggak. Lu mah provokatif banget loh. Dengar nih, Mas Yudi nih. Enggak, atau Kita sudah exercise kalau harga minyak $92 selama setahun rata-rata. Nah, itu kan APBN kan setahun. Maka defisitnya menjadi 3,6 lebih persen tadi. Nah, kalau itu kita akan melakukan langkah-langkah supaya itu tidak terjadi. Bisa dengan yang lain kan. Bisa penghematan di mana? Misalnya penghematan di MBG. Senang ya? Senang. bagus. Senang. Nah, kita lihat. Yang jelas MBG kan program yang bagus, tapi kita akan cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung makanan itu, yang lain-lain lah gitu. Misalnya beli motor, SPPG-nya diganti motor, mereka senang saya rugi. Misalnya lagi beli komputer, SPPG-nya dikasih komputer. Enggak. Ada kemungkinan anggaran MBG yang diajukan adalah yang nggak terlalu penting. Tapi yang untuk makanan kita nggak akan ganggu sama sekali dan kita akan dukung supaya optimal. Dan ini bukan berarti saya akan matang MBG, enggak. Tapi ini kan potensi mana ini. Misalnya lagi PU, ada belanja-belanja yang bisa digeser ke tahun depan untuk bangun apa. Macam-macam program yang mereka punya. Ada sekolah, ada ini kan kadang-kadang juga mereka nggak bisa bangun semua karena emang nggak bisa, kita nggak punya itu loh, Bandung Bondowoso belum ada di sini. Gimana dipanggil sekali langsung jadi SDR. Tahu itu, jadi ada kita geser-geser ke tahunnya. Kalau KDMP kan saya hanya bayar 40 triliun per tahun. Yang lain dia urusannya dengan perbankan kan. Jadi saya itu tetap aja saya akan keluarkan seperti itu. MBG bukan program saya dan saya lihat programnya cukup bagus kalau dijalankan dengan baik dan optimal. Dampaknya besar sekali. Lalu tingginya berapa? $50, stunting bukan? Saya tinggi 185, stunting enggak? Enggak juga. Kenapa beda? Mungkin ada genetik, tapi ada juga kemungkinan gizi beda. Saya waktu kecil
rumahnya dekat peternakan. Setiap sore dapat susu segar, minum itu aja. Jadi tinggi. Ya kira-kira possibility itu ada. Jadi program itu bagus untuk menghilangi stunting. Harga sayur jadi mahal, harga kangkung seikat jadi 10.000 gitu. Terus harga daging juga naik di pasaran kayak gitu Pak. Banyak yang bilang ngeluhnya karena semenjak ada MBG. Pak, kadang cuma pisang doang atau bahan-bahan mentah aja, itu gimana sih Pak pemerintah mengelolanya? Saya nggak ikut campur karena pelaksanaan itu kan mesti lihat berapa SPPG yang melakukan itu, pasti nggak semua kan, ya kan nggak semua. Tapi Anda tanya ke Pak itu deh, Pak Dadan gimana? Nggak gini, suatu-suatu kita akan lihat, kita kirim orang-orang kita ke lapangan, keuangan kan di mana-mana banyak. Nanti kita lihat kalau yang begitu kita kasih masukan ke MBG-nya supaya dijalankan lebih baik. Tapi MBG itu program yang baik kalau dijalankan dengan baik itu aja. Tapi bukan urusan saya untuk motong itu. Saya memastikan aja bahwa uang yang dibelanjakan itu tepat sasaran, tepat waktu, dan bocornya sedikit. Atau nggak ada bocornya. Yang sebelum-sebelumnya gitu Pak, dari yang sebelumnya itu pemerintah udah ada hasil evaluasinya tidak sih Pak? Mengingat sampai sekarang pun kalau ngelihat di media sosial tuh masih banyak video dari masyarakat yang memang penyaluran MBG-nya itu tidak sesuai. Maksud aku kan dari yang rating sebelumnya tuh jangkanya sampai yang batch terbaru ini kan banyak lumayan lama ya Pak. Evaluasi dari Kementerian Keuangan, pemerintah itu bagaimana gitu Pak dari bagiannya itu sendiri? Apakah sudah ada perbaikan namun memang dalam implementasinya di bawah-bawahnya itu tidak sesuai Pak? Terima kasih. Kalau semua orang itu dapat MBG dengan bagus, optimal, pasti nanti orang-orangnya setinggi-tinggi saya, kira-kira gitu. Kan gini, ini kan program baru, pasti gak berjalan dengan 100% mulus gitu. Yang penting adalah kalau ada kelemahan diperbaiki aja itu. Gak ada prospeknya, lu jangan ini negatif lu. Lu agen rahasia sana ya? Sebenarnya kalau outlook aja sepertinya nggak seberapa dampaknya, kalau nggak salah cuma 2 basis point ke kenaikan surat utang yang 10 tahun. Tapi ketika ada gangguan orang itu yang membuat kenaikannya cukup tinggi 10 basis lebih jadinya kalau nggak salah, mana Pak Minto? Di situ. Tapi itu kan bisa dikendalikan dengan pengendalian likuiditas di pasar, di perekonomian. Kalau likuiditas di sistem finansial cukup juga nanti akan turun. Saya sudah minta Pak Prima untuk memastikan itu bisa terjadi di mana keuangan akan memanage cash-nya sehingga memastikan likuiditas di pasar cukup. Mana saya nggak pernah BI. Kita udah tidak memakai apa yang disebut burden sharing. BI akan beli di pasar sekunder, bukan di pasar primer lagi. Jadi BI independen. Itu juga yang dikhawatirkan oleh beberapa lembaga pemerintah. Tanyakan oleh mereka, gimana burden sharing? Itu kan sepertinya BI di bawah pemerintah, bukan di bawah pemerintah. Membiayai belanja fiskal pemerintah. Itu suatu daerah yang dianggap suci dalam kebijakan moneter. Mereka harus independen, kebijakan moneter tidak boleh memonetize. Mereka tidak boleh memonetize kebijakan fiskal dalam pembelian di pasar primer, apalagi burden sharing. Jadi kita tidak melakukan itu lagi. Harga minyak 92 itu di bawah skenario moderat kah atau skenario buruk kah? Iya, jadi mungkin biar lebih clear Pak. Ada 2 skenario. Yang pertama skenario apa? Skenario dia bilang skenario buruk. Habis itu berikutnya adalah worst case scenario. Gimana sih?
Jadi yang itu adalah yang normal yang sekarang kan 60-an. Yang ya 60